Justru sebaliknya, kenapa Anda menyembunyikan? Kalau Yesus kawin apa masalahnya rupanya? Kalau dia kan saya sudah jelaskan, ditanya lagi. Oke, saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Mudah-mudahan ditanya lagi. Karena itu bukan misi utama dia datang ke bumi. Ingat, dia menghargai perkawinan. Ingat, dia sangat. Terus misinya apa? Misinya apa? Menyelamat. Ya, oke, misinya dia untuk menyelamatkan manusia, tapi bukan dengan terkait masalah kawin-mawin. Lalu itu berbuat baik. Sebentar, hal kasih, menolong orang yang susah, memberikan pakaian, memberikan makan, menolong orang-orang yang sakit, membantu orang yang ini. Ya itu apa yang sering saya katakan. Tindakan nyata. Peduli. Tindakan nyata ya harus dia praktekkan kawin. Lah, tidak harus lah. Kenapa tidak harus? Karena memang misi dia bukan untuk kawin-mawin. Justru kalau dia kawin-mawin, maka dia akan dalam tanda kutip gagal. Kenapa? Tentunya setelah dia terangkat ke surga masih ada turunan dia yang ada tinggal di muka bumi. Nah ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Itu pokok. Karena memang, loh saya sudah bertanya, ditanya terus nih. Karena sekali lagi Anda bertanya ya, nanti biar penonton yang menilai ya. Karena misi dia. Anda kayak sok pintar kali, pintar bicara tapi tidak ada isinya bahasa Anda ini. Ya justru pertanyaan Anda yang tidak berisi, dengar baik-baik. Kenapa Anda kemudian membatasi Yesus untuk menikah? Kenapa? Bukan dibatasi, karena misi utama dia menyelamatkan. Untuk kawin mawin. Nah sekarang siapa yang Anda contohi proses kawin mawin di gereja? Selain Yesus kan banyak orang. Siapa yang Anda jadikan contoh di gereja kawin mawin? Anda sudah habis bertanya, karena saya tidak suka saya bicara kita baku nyambar. Saya juga tidak suka orang tapi kosong, apalagi di depan saya, nggak ada ilmu pun. Anda tidak punya ilmu, Bung Juma. Anda yang tidak punya ilmu sekarang gereja menikahkan. Anda dengar saya. Dengar, diam. Anda melihat di gereja pernikahan, itu contoh dari mana? Dia dijawab, Bang. Ya, Pak, Mas Kevin gimana saya mau jawab? Silakan ngomong dulu. Nanti omongan saya ngomong, silakan. Di gereja menikahkan antara perempuan dan laki-laki dinikahkan, itu contoh dari mana? Bukankah Yesus datang memberi contoh agar manusia itu diselamatkan? Supaya tidak berzina, maka mereka diberi contoh menikah. Yesus harus mencontohkan itu. Kalau memang dia adalah contoh yang sempurna, suri teladan yang sempurna. Kenapa tidak mencontohkan justru yang ada di gereja Anda, laki sama laki dinikahkan, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang? Kenapa bukan Yesus yang mencontohkan nikah itu kayak begini loh, Nduk? Terus kenapa Anda bersikeras dia tidak boleh menikah? Oh, karena alasannya dia datang bukan untuk bukankah diperintahkan di dalam kitabnya orang Yahudi beranak cuculah yang banyak? Dan hukum itu berlaku kepada keturunan Adam. Kenapa Anda membatasi Yesus? Alasan satu-satunya karena Anda malu punya Tuhan menikah. Itu bantah saya, pasti karena itu. Sekarang ini Mas Iri pertanyaannya, ini saya moderatorin. Bang Iri, pertanyaannya Bang Juma, ya ada kawin mengawin di gereja, itu contoh siapa yang mencontohkan? Ajaran siapa? Silakan. Oke, dengar baik-baik penjelasanku. Udah aku jawab di depan, dengar nih. Dengar baik-baik ya. Yesus sangat menghargai perkawinan. Buktinya apa? Dia menghadiri. Tadi saya sudah jelaskan. Bahkan resepsi perkawinan di Kana karena minuman anggur kurang, dia melakukan mujizat, bahkan merubah air menjadi anggur. Bahkan ketika mereka bertanya tentang perceraian, dia melarang adanya perceraian, tidak boleh. Tetapi apakah itu belum cukup sehingga dia harus menikah lagi? Karena itu bukan misinya. Itu bukan tujuan utama dia datang ke bumi untuk kawin main. Tidak. Dia datang memberikan pengajaran, juga sekaligus memberikan contoh, tetapi contoh yang diberikan di sini jangan dipotong ya. Contoh yang diberikan di sini adalah bagaimana menolong orang yang lagi membutuhkan, lagi berkesusahan, bukan bagaimana cara kawin mawin. Tidak, itu bukan poinnya. Nah, kenapa ada apa dengan kawin mawin? Sebentar, brother. Nanti Anda ini saya kasih kesempatan. Kenapa Anda bilang saya membatasi Yesus? Justru Anda memaksa Yesus harus menikah. Anda memaksa Yesus, kenapa kau tidak nikah? Kau harus nikah. Sebentar. Ada kitab yang menceritakan itu. Sebentar, brother, sebentar. Nanti ku kasih kesempatan. Biar kelihatan Anda dia kasih kesempatan saya. Gitu. Jadi oke, saya lanjut. Udah. Enggak ada poinnya. Oke. Enggak ada poinnya. Gantian gitu. Ya berarti oke. Anda boleh mengatakan Yesus tidak menikah kalau muridnya tidak memberitakan dia menikah. Filipus muridnya memberitakan dia menikah. Ada di Injil Apokripa. Mana di Alkitab? Tidak ada, brother. Ya di kitab Anda, kitab yang spesial mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, maka ada. Tapi di kitab Filipus ada. Ya mana? Biar kita buka bersama. Ayo, Filipus 4:9 menceritakan bagaimana kemudian Yesus itu menikah dengan siapa?
Yesus dengan Maria berumah tangga dia. Mari kita tampilkan yang tadi dibasuh kakinya, yang kitab dibedah tadi. Itu kitab kanon. Sekarang kitab apokrifa yang disembunyikan oleh gereja yang tidak mau ditampilkan, Injil Filipus. Kenapa nggak dipakai? Karena sudah dinubuatkan, brother, di kemudian hari akan ada datang ya penyesat-penyesat seperti itu. Makanya saya bilang apa poin? Apa yang disesatkan Filipus ketika dia menceritakan Yesus menikah? Emang itu menyesatkan? Ya sangat. Kenapa demikian? Yang menyesatkan itu yang mati, yang menceritakan Yesus mati bangkit jadi Tuhan, itu yang menyesatkan. Lucu Anda ini. Justru itu dibolak-balik karena memang saudara tidak imani, agak sulit. Kita berbicara ini, kita dasarnya memang sudah berbeda, tidak bisa kita cari persamaan. Nah sekarang begini, saya ingin tahu dari Anda, apa dasar Anda menolak Injil-Injil apokrifa? Oke, Anda dengar ya, kenapa? Tadi saya sudah jelaskan di muka, saya ulang lagi. Nah, dengar baik-baik, karena Anda menolak terus. Kitab yang ada dikanonisasi dalam Alkitab itu, saat zaman itu banyak sekali kitab-kitab yang berseliweran, bertebaran di zaman itu, yang tidak dibuat dan tidak diakui dan saling bertentangan. Kenapa demikian? Kita harus pahami dulu, kalau Yesus kawin, tadi saya sudah tanya, tujuan dia kawin untuk apa? Apakah untuk menghargai perkawinan, dia harus memberikan contoh cara kawin yang benar? Kan tidak seperti itu. Tidak seperti, tapi dia menghargai. Apa alasan Anda menolak Injil lain? Ya, karena bertentangan, brother. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan misi, visi dan misi kedatangan Yesus ke muka bumi. Apanya yang bertentangan? Apanya yang bertentangan? Oke, ku jelaskan ya. Mudah-mudahan bertentangan dengan visi misi, salah. Bertentangan dengan konsep, dengarkan. Kok bisa salah? Bertentangan dengan konsep Romawi dan Yunani. Dewa mereka tidak kawin dengan manusia. Kalau kita bicara keliru boleh. Saya kenapa tidak mengatakan Bang Zuma salah? Karena itu bukan otoritas saya menilai Bang Zuma. Ya sekarang apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Injil yang lain itu ditolak, sementara Injil yang lain itu dituliskan oleh muridnya. Murid Yesus sendiri yang menulis. Dengar nih. Dari diskusi kita dari awal saya tidak pernah menyatakan Bang Zuma salah. Kenapa? Saya bukan hakim, saya bukan mahkamah. Saya menyatakan karena yang saya sampaikan memang kebenaran. Kalau saya bilang keliru boleh, tapi kan Anda mengatakan saya salah, ya kan? Oh, memang Anda salah. Nah, dasar apa yang Anda pakai sehingga Anda merasa diri karena benar? Anda menilai Injil yang lain itu tertolak karena tidak berkesuaian dengan misi katanya. Padahal misi apa? Misi yang Anda maksud itu adalah misi mempertuhankan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan menikah? Itu alasannya. Ayo. Ku jawab nih ya. Boleh ya? Boleh ya? Ya, silakan. Oke. Dari tadi ku bilang, aku tidak pernah menyalahkan. Kalau keliru boleh. Bang Zuma dengan seenak atau sederhana. Ya, saya katakan salah, Anda salah. Saya salah. Nah, ya, dasarnya apa? Dasarnya oleh kitab yang ditolak. Karena apa? Dianggap itu adalah kitab penyesat. Kenapa Anda mengatakan itu penyesat? Ya karena tidak diakui. Kalau siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini salah, ini benar? Dulu sama Anda, siapa yang punya otoritas mendudukkan perkara ini yang benar, ini yang salah di antara kitab-kitab itu? Siapa yang punya otoritas? Anda atau Yesus? Boleh ku jawab? Boleh? Silakan. Jadi potong terus masalahnya. Enggak menarik diskusi kita. Enggak menarik ya? Sekali saya jelaskan. Panjang benar, singkat padat itu jawabnya. Ada poin bentar gitu. Berbicara kita. Kalau di gereja boleh. Waduh, apa yang Anda ingin sampaikan itu sudah di luar kepala, bukan di dalam kepala. Dilanjut aja. Nah, okay. Sekarang apa yang menjadi tolak ukur Anda untuk mengatakan bahwa Injil Filipus itu tidak benar dan Injil Lukas itu benar? Injil Paulus itu yang benar. Apa yang menjadi tolak ukurnya dan siapa yang punya otoritas menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Anda suruh silakan, tapi dijawab Anda komentar, nggak ada guna. Karena jawabannya nggak nyambung. Karena Anda memaksa jawaban harus sesuai dengan kemauan Anda. Karena saya mau pertanyaan saya dijawab, bukan ya, dijawab sesuai selera Anda gitu loh. Dijawab sesuai dengan pertanyaan. Kan nggak bisa gitu. Anda memaksa kitab yang tidak diakui oleh orang Kristen seluruh dunia. Anda paksa, harus ikut kemauan Anda. Gini aja Bang. Kan yang saya tanya, siapa yang punya otoritas mengatakan ini salah, ini benar? Mana bisa ku jawab, nanti dipotong lagi. Siapa yang punya otoritas menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Oke.
kita percayalah bahwa bapak-bapak gereja ya. Bapak gereja udah selesai. Dengar dulu, Pak, Anda jawab sih. Bung Juma. Lanjut. Anda kalau intonasi nada Anda kelihatan berisi, tapi jujur saya melihat Anda tidak punya ilmu pengetahuan apa-apa. Anda sudah menjawabnya. Bapak gereja udah selesai. Itu udah poin bagi saya, udah selesai bagi saya. Anda fitnah kitab suci orang sesuai selera Anda. Apakah kami keberatan? Karena Anda udah jawab Tadi Anda sudah mengatakan bapak-bapak gereja. Ya mereka lah, karena mereka udah selesai. Oke, apa masalahnya? Selesai. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Tidak ada yang mempertentangkan. Justru yang mempertentangkan Anda yang tidak mengimani kitab ataupun agama orang. Itu jadi pertanyaan kami. Apa boleh Anda tidak imani sesuatu, Anda duduk beda dan membahas sesuai dengan selera Anda? Tentunya kami tersinggung seharusnya. Anda sudah menjawabnya, Paman. Anda sudah mengatakan bapak-bapak gereja yang punya otoritas. Saya sudah, makanya saya tidak ada pertentangan. Kami tidak mempertentangkan hal itu. Yang mempertentangkan justru Anda. Kan ada stop dulu ya. Bang Irip udah stop dulu. Anda udah jawab bapak gereja, ya udah cukup. Mas Kevin, kenapa Mas Kevin, silakan. Udah panas. Ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, dari saya Kristen, kalau dari pandangan saya sendiri, kalaupun misalnya Alkitab yang ada sekarang itu dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja, ya sebenarnya Bang Boling jangan terjebak di situ ya. Kita mengimani bapak-bapak gereja itu sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Ya. Waktu Kita hargai itu, Bung. Kita hargai. ya, jadi kalau misalnya saudara-saudara dari Islam bilang kita kalian di kanonisasi, ya, fakta sejarahnya begitu memang, dan ya itulah yang saya imani. Bapak-bapak gereja saya percaya mendapat hikmat dari Tuhan untuk menseleksi semua itu. Tentu. Tapi kan kita tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan karena dipotong. Kita hargai itu. Kan Bang Juma itu. Pertanyaan saya cuma Bang Juma itu kalau jago memotong pembicaraan orang, saya akui. Bang Irip, ini kan Mas Kevin lagi. Ya, silakan. Iya, giliran Mas Kevin, Bang Irip ya. Dan aku lanjutin dari pembahasan terakhir ya. Jadi ini kenapa Bang Juma udah mulai bawa kitab yang enggak terkanonisasi, berarti apakah boleh aku asumsikan karena argumen yang mendukung Yesus kawin itu enggak ditemukan di kitab yang terkanonisasi? Boleh tahu alasan saya? Hah? Boleh tahu alasan saya? Boleh ya? Oke, saya utarakan. Di dalam kitab saudara yang Anda pegang menceritakan loh, naif kalau Anda tidak beriman terhadap kitab saudara itu. Di situ Yesus memanggil Filipus, Yohanes 1 nomor 43 loh. Apa katanya kemudian? Wahai Yesus, wahai Filipus, ikutlah denganku. Ini. Ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu lebih jauh daripada itu, Kisah Para Rasul. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Yesus memanggil Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus. Sudah kuat kedudukan Filipus ini, udah kuat kali. Yesus memanggilnya, malaikat berkata pula kepadanya. Lalu kemudian masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Boleh sabar. Masalahnya di sini. Dengarkan saya. Pasang kuping. Kalau ndak kuat kuping, mulut juga. Di dalam Kisah Para Rasul 8:35, maka mulailah Filipus bercerita dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Oke, sebentar Bang. Itu segue kita menuju kitab Filipus ya. Tapi sekarang saya mau diskusi saya ini nanti akan membahas kitab Filipus. Tapi saya nggak mau nanti diskusi kita yang akan datang ini bakal balik ke Alkitab kanonisasi lagi. Makanya saya tanya dulu sama Bang Zuma, apakah Bang Zuma bawa Alkitab Filipus? Karena ini kan kita kan topiknya benang merahnya soal Yesus kawin atau tidak, betul? Nah, jadi tadi kita udah berdebat soal apa bukti, gimana asumsinya Bang Zuma dari Alkitab yang terkanonisasi tentang Yesus kawin. Saya debat lah segala macam. Nah, sampai akhirnya Bang Zuma mulai perlahan-lahan mengarahkan ke kitab Injil Filipus. Akan kita bahas Injil Filipus. Tapi pertanyaan saya, kenapa mau melenceng ke Alkitab Filipus? Apakah yang Alkitab yang diterkanonisasi udah nggak ada lagi yang bisa Karena Filipus itu murid Yesus. Karena Filipus murid Yesus, Bang. Yesus memanggil Filipus, malaikat berkata kepada Filipus, maka sejatinya tentang Yesus yang kita harus dengarkan nih, kalau kita pakai akal sebagai tolak ukur, maka pernyataan-pernyataan Filipus dalam catatan sehari-harinya itulah yang harus menjadi standar kebenaran tentang Yesus. Bukan Lukas. Lukas ini siapa? Oke.
Berarti ini mau mengarah Filipus, Paulus ini siapa? Berarti ini mau mengarah ke yang fakta bahwa di dalam Alkitab Filipus itu ada dituliskan tentang perkawinan Yesus dan Maria Magdalena, betul? Yes. Pertanyaan saya, sorry, saya nggak bertanya dulu. Waktu Mas Zuma mencari tentang Alkitab Filipus, apakah Bang Zuma, oke lah katakan Bang Zuma baca Kitab Filipus, tertulis bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dalam kekristenan, Bang Zuma akan berhenti di situ, terus bakal ngasih tahu semua orang kalau Yesus kawin. Tapi saya sebagai yang mengimani bahwa meragukan Alkitab Filipus ini, saya mencari lagi, saya nggak berhenti di situ. Saya lakukanlah pencarian itu. Jadi ini yang dari beberapa menit pas kalian ribut, saya melakukan pencarian. Apakah Filipus yang di dalam Gospel of Filipus adalah Filipus yang murid Yesus? Perlu ketahui dulu ya fakta bahwa tokoh Alkitab zaman dulu itu namanya banyak yang apa ya istilahnya, yang duplikat gitu. Contoh Barnabas aja namanya, yang pakai Barnabas aja ada banyak, yang pakai nama Yohanes saja ada banyak dan segala macam. Itu satu. Nah, kenapa saya berani meragukan kenapa Filipus yang di Gospel of Filipus itu bukan Filipus yang murid Yesus? Pertama, tadi saya bilang bahwa Gospel of Filipus itu ditemukan tahun 1945 di Makhamadi di Mesir. Berarti itu saya bisa berasumsi dengan aman bahwa waktu Konsili Nisea tahun 300 sekian ini Alkitab ini nggak ikut terseleksi. Pertama. Kedua, carbon datingnya si Kitab Filipus ini itu di antara 138 sampai 300 Masehi. Yang mana itu kalau misalnya kita pakai logika, kecil kemungkinan Filipus masih hidup di tahun segitu. Kalau misalnya Filipus itu murid Yesus, katakanlah paling muda dia mengikuti Yesus umur 20. Kalau di tahun 130 dia masih hidup, kemungkinan umurnya adalah berapa? 100 sekian. Yang mana itu nggak mungkin di zaman manusia yang hidup selama itu, di zaman segitu. Di zaman Yesus manusia itu umurnya udah sama dengan kita, agak lebih panjang sedikit, tapi kecil kemungkinan 100 tahun, 120-30 tahun. Terus soal kitab Gospel of Filipus ini itu kebanyakan fokusnya itu di activity of pemimpin agama Gnostik Valentinus di tahun 130 sampai 198. Jadi sudah banyak, sekali lagi kuncinya jangan begitu ketemu tulisan-tulisan yang bisa dipakai untuk mau obrak-abrik keimanan Atlantisan berhenti. Kalau saya cari tahu lagi dan ketemu dan mudah buat nyari tahunya. Jadi ini bukan ribut soal keimanan lagi, kita sekarang ribut soal fakta sejarah mana yang benar. Gimana? Oke, saya boleh bicara, Bung? Monggo. Oke, baik. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai tolak ukur, saya ingin tahu dari saudara. Shalom alaihim. Kapan kemudian Paulus itu menulis 14 kitabnya? Saya kurang tahu pasti. Waalaikumul maut ya Abdun Nas. Paulus itu kapan memulai menulis? Pada saat Paulus menulis kitabnya yang bernama Kitab Galatia, kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Paulus pada zamannya sudah mengetahui dan mengatakan ada Injil lain. Itu satu. Berarti sudah ada berselebaran Injil-Injil lain. Yang kedua, kapan Lukas menulis? Itu juga Anda harus tahu. Catatan pertama dari hasil penyelidikannya, dia torehkan tulisan seperti ini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha. Sekali lagi saya katakan banyak orang. Ingat, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang. Lalu Anda mengatakan yang menjadi tolak ukurnya adalah bapak-bapak gereja.
Bapak gereja tentu tidak hidup bersama dengan Yesus. Yang hidup bersama dengan Yesus adalah Filipus. Saya kalau sebagai Kristen, yang saya cari, yang saya kejar adalah catatan pengabaran Filipus itu tertulis di mana. Kenapa? Lukas tak pernah dipanggil, Paulus tidak pernah dipanggil, Markus tidak pernah dipanggil, penulis Matius tidak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Petrus. Kalau didengar yang saya bilang tadi, harusnya Filipus itu nggak hidup di Filipus yang di Alkitab ini. Filipus yang di Alkitab dengan Filipus yang di Gospel of Filipus beda orang dong harusnya. Ya, kalau dikatakan beda orang, sekarang yang Anda jadikan temuan bahwa dia menulis 120 tahun kemudian, apa bedanya dengan yang menulis di Patmos? Bentar, berarti bentar dulu, saya mau meluruskan satu dulu. Berarti salah dong yang Bang Zuma bilang Filipus ini berdampingan dengan Yesus. Loh, kan ada dalilnya, Bung. Oh, betul. Ada dalilnya. Di kitab saudara justru mengatakan itu. Ya, sorry. Dijebak saya. Berarti Filipus berhidup berkedampingan dengan Yesus. Betul. Filipus bukan Filipus yang nulis Gospel of Filipus, tapi betul. Bukan begitu. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari hasil penelitian. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, bagaimana dengan yang menulis di Pulau Patmos? Siapa? Siapa yang menulis di Pulau Patmos? Markus, yang juga disebut sebagai Yohanes. Tapi kan Markus juga hidup bareng Yesus. Bapak kenal Yesus. Siapanya? Markus itu bukan Yohanes. Nama lain Markus siapa, Bang? Nama lain Markus siapa, Bang? Penulis Wahyu. Iya benar. Yohanes penulis Wahyu itu benar. Nama lain daripada Markus siapa, Bang? Yohanes Sabedius. Nama lain Markus itu siapa? Selain Markus, nama lainnya Markus siapa? Markus itu nama lainnya? Kalau Markus tuh nama lainnya saya nggak ketemu. Baca kitab saudara, Kisah Para Rasul 12:12, nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Oh itu okay, beda lagi. Loh. Jangan kayak gitu. Itu anak. Hargai data di kitab saudara, hargai. Yohanes Sabedius. Saudaranya Yakobus. Hargai kitab saudara. Gini Bang Zuma. Memang agak tricky membaca nama-nama tokoh kita. Salah karena itu. Sama nama beda orang loh. Yudas yang ada di kitab Yudas itu bukan Yudas yang mengkhianatin Yesus. Satu contoh. Oke, baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda percaya tidak bahwa Yesus memanggil Filipus? Itu dulu. Percaya, ada tulisan. Percaya. Anda percaya tidak bahwa malaikat berbicara kepada Filipus? Percaya. Percaya tidak kalau Filipus memberitakan Injil Yesus? Pada akhirnya ya, percaya. Oke. Kalau begitu, mana Injil Filipus itu? Emang semua murid harus bikin Injil? Loh, kan Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Paulus, Injil Markus. Dia memberitakan Injil Yesus. Belum lagi kalau kita melihat, Bung, di dalam Markus 1, coba Anda lihat. Markus 1 nomor 14. Markus, Injil Paulus, Injil. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Mana Injil Filipus, Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Dua hal ini yang memberatkan kemudian Anda. Al-Quran yang diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, sungguh Rasul kami datang, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ada yang disembunyikan di sini. Ya ahlal kitab,
lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, mengapa engkau mencampur adukkan kebatilan, hak dan kebatilan, sedangkan engkau mengetahui? Lalu kemudian satu ayat lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa orang-orang terdahulu menuliskan sebuah kitab yang mereka tidak paham. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak belajar, ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang Yahudi Nasrani yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri dan celaka mereka karena apa yang mereka berbuat. Subhanallah. Yesus datang memberitakan Injil Allah. Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil Yesus. Sayangnya hari ini dua Injil ini sudah nggak ada. Lalu kemudian yang muncul Injil orang-orang yang tidak diketahui siapa rimbanya. Demikian dari saya, Zulkifli Mambas. Saya sama saya yuk. Tunggu dulu. Penonton saya mau tepuk tangan. Tunggu dulu bang. Penonton saya mau tepuk tangan. Makasih Mbak Maika. Masya Allah, Bunda Haja. Oke. Jadi Bos Uma. Ya. Bos Uma di sini judulnya Yesus kawin ya. Iya. Nah, Yesus itu datang untuk menjelaskan kawin atau untuk menjelaskan kebenaran, Bos Uma? Kebenaran tentang rumah tangga itu seperti apa? Oh, ya. Kebenaran tentang kawin. Yes. Jadi sebelum harus Tuhan yang datang tunjukin kawin atau Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Anda tuh katanya nggak masuk akal. Yesus bukan Tuhan. Kecil. Kesalahan Anda ketika mendudukkan manusia menjadi Tuhan itu kesalahan fatal. Itu ajaran yang murni dari Roma. Nabi-nabi Yahudi tidak mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan manusia. Oke ya saudara James ya, kalau Anda masih gimana kita lanjut? Ayo kita berdua lanjut yuk. Oke boleh. Yang lain diam. Boleh. Oke siap. Iya baik. Ayo, menurut Anda saudara. Ya. Oke. Menurut saudara, berdosakah ketika kemudian Yesus itu menikah? Jawab. Nah, pertanyaan Anda, berdosakah apabila Yesus itu menikah? Tidak berdosa. Akan tetapi Anda harus garis bawahi tujuan Yesus ke bumi itu untuk apa dulu. Anda pahami itu enggak? Menurut saudara tujuan Yesus ke bumi apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Karena manusia nggak tahu itu kebenaran yang manusia. Kebenaran apa? Kawin manusia udah tahu. Sebelumnya kebenaran apa? Manusia udah pada tahu. Kebenaran apa? Kebenaran bagaimana jalan menuju ke surga. Seperti apa jalan menuju ke surga itu menurut Yesus? Yaitu kasihilah musuhmu. Kalau mengasihi musuh dan mengasihi wanita nggak boleh? Kasihi musuhmu sama kasihi wanita berbeda semua. Musuh Anda siapa? Saya bertanya kepada Anda. Ini apa? Adam dan Hawa tuh itu di terlalu jauh Anda salto ke belakang. Jawab. Terlalu jauh Anda salto ke belakang. Saya tanya kebenaran apa? Dengan cara apa? Jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Bahwa saudara, tidak boleh apa yang dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Paham saudara? Kata siapa? Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis itu? Baca di Injil. Udah. Injil apa? Belajar dulu. Injil Allah atau Injil Filipus atau Injil buatan kalian? Kitab Filipus itu muncul tahun berapa, Bos Uma? Wallahu alam bisawab. Tes karbonnya wallahu alam bisawab. Jangan kamu pretelin Injil Filipus. Pretelin aja dulu surah-surah Paulus. Yang palsu-palsu. Kenapa anda doyan yang palsu-palsu ya? Yang mana yang palsu? Yang mana yang palsu? Lukas atau Filipus? Oh, jadi yang baru muncul
Dengan yang lama Anda bilang yang lama itu palsu. Saya tunjukkan data dari kitab saudara dari tadi, Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. 43, Yesus memanggil Filipus. Tolong tunjukkan satu data Yesus memanggil Lukas. Dor. Jadi gini ya teman-teman. Dor ya. apa? Kembalikan ke topik dulu ya. Enggak ada. Lo diam dulu. Itu Lo diam dulu. ini Kalau nggak bisa jawab. Filipus itu muncul tahun berapa? Itu tes karbonnya Lukas udah tahun nggak berapa? diakui. Kalau Lukas tahun berapa? Munculnya bahasa pakai bahasa apa? Itu kalian nggak tahu juga pastinya. Kita tuh udah tahu itu. Ya. Kenapa Anda suka yang palsu-palsu? Ya sekarang ini aja deh Bang Juma, yang ada aja deh. Gitu ya. Sekarang ini. Di Lukas 7:36. Bertobat Anda. Dengerin dulu, saya berbicara. Di Lukas 7:36 sampai 49 itu acara apa ya? Silakan di situ. Acara apa ya? Kok sakral banget gitu? Silakan. Di kitab Anda menuliskan Yesus kawin, bisa kawin. Saya nanya acara apa itu? Kitab Anda, kalian ini bisa diskusi kok nggak ngerti bahasa Indonesia sih orang ini. Lihat kitab Anda. Nah, ini ditanya nanya apa gitu loh? Bawa diulang lagi ya. Ini yang datanya ada deh. Di Lukas 7:36 itu. Ya, itu acara apa di sana? Kok sakral banget? Acara apa menurut Anda? Udah saya jawab tadi tuh. Enggak, ini yang satu ini. Acara apa, Pin? Enggak. Ini mau diskusi atau mau menjebak? Itu udah saya jawab. Acara apa, Pin? Itu pemahaman kulturnya orang zaman dulu. Yang pasti nggak yang aneh-aneh. Menurut Kevin, laki-laki sama perempuan yang bukan murimnya itu bersentuhan, mencium kakinya, meminyaki rambutnya, itu boleh ya? Menurut saya, selama tidak menimbulkan birahi atau niat apapun nggak masalah. Oke. Menurut buku Prof. Dr. Barbara menulis begini, gitu ya. Seorang perempuan yang mencium kaki laki-laki atau bukan muridnya harus dihukum mati. Tradisi Yudaisme itu tidak boleh bersentuhan, apalagi bermesraan, kan gitu. Itu satu. Yang paling utama adalah tidak boleh orang menjadi rabi kalau tidak menikah. Itu syarat mutlak, bro. Duh, balik lagi. Yesus itu nggak bisa kita kaitkan dengan tradisi Judaisme karena di zamannya dia pun Yesus dianggap pemberontak loh. Jadi Yesus melanggar Torah, melanggar tradisi Yahudi. Yesus menyuruh orang bekerja di hari Sabat aja itu udah melanggar. Oke. Jadi Yesus melanggar ya, oke. Nggak boleh. Hari Sabat itu nanti orang yang langgar nanti jadi gitu, monyet. Jadi kalau Yesus boleh melanggar gitu ya. Baik. Saya tuh udah bilang kalau Yesus tegak lurus sama tradisi Judaism, nggak ada Kristen. Oke, baik. Kevin, itu Yesus itu laki-laki sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna, baik. Apakah dia normal kelaki-lakiannya? Dalam konteks apa dulu? Dalam konteks laki-laki. Dalam konteks laki-laki. Ya. Mau merujuk ke laki-laki yang... Apakah itu penting, Bos Andi? Diam dulu Anda, saya ngomong sama Kevin loh, bukan sama Anda ya. Anda diam dulu, saya ngobrol sama Kevin. Diam dulu, aku ngobrol sama Kevin bentar. Nanti penonton Mas Kevin, Anda jangan kepanasan dulu, jangan ganggu. Mas Kevin, kalau menurut saya, Yesus itu laki-laki sempurna loh. Setuju atau tidak? Oke. Kalau laki-laki sempurna, tadi udah diterangkan oleh Bang Juma, apa pernah mimpi basah? Nggak bisa saya jawab, mana saya tahu. Kalau dia normal, tunjukkan Bos Andi. Anda diam dulu. Bos Andi, tunjukkan. Anda diam sebentar. Kok ganggu amat sih? Lo diam dulu. Jadi kalau dia laki-laki normal, sama seperti kita,
pasti setelah akil balik dia mimpi basah. Itu normal laki-laki itu. Tapi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak pernah mimpi basah, berarti dia bukan laki-laki normal, sama seperti kita. Yang mana yang Anda mau pegang nih? Normal atau tidak? Normal sebagaimana manusia. Berarti dia pernah mimpi basah dong. Bisa jadi. Bisa jadi. Artinya mimpi basah. Terusin Bang Juma, udah dapat poinnya Bang Juma? Lanjut Bang. Ya. Nah, ya intinya kalau dia pernah mimpi. Saya mau nanya nih Hendy. Sebentar dulu, belum kelar ini bro. Saya mau nanya kamu sekarang. Kau diam dulu. Belum kelar sama Kevin saya. Sabar dulu. Ada tertulis nggak Hendy? Di mana tertulisnya? Bentar. Apa sih? Saya ngobrol sama Kevin sama orang normal loh. Saya butuh orang yang normal, bukan kayak orang kayak gini-ginian gitu ya. Ini kan kita bahasa normal nih. Kan kita sepakat nih, Yesus itu laki-laki sempurna. Ya, kalau laki-laki sempurna itu pasti dia pernah mengalami mimpi basah. Kecuali dia nggak laki-laki sempurna, dia berkelainan lain gitu ya. Setuju tadi? Artinya dia pernah keluarkan yang warna putih itu di saat dia bermimpi. Normal dia begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari begitu, selanjutnya nggak mungkin dong seorang laki-laki tidak normal. Kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Nggak usah lah kita bahas apokripnya Filipus lah, yang ada saja. Kenyataannya ada perempuan nempel terus. Maria itu, Magdalena itu gitu ya. Pertanyaan sekarang, Vin, kenapa sih teman-teman Kristen itu menghindari Yesus menikah? Alasannya apa kira-kira? Silakan. Kenapa? Apa hubungannya dengan kan tadi kan Mas kan ngebangun argumen nih. Iya. Terus pertanyaannya kayak gitu, saya jadi bingung. Ya mestinya kalau normal dong, mestinya dia tertarik dong sama perempuan. Oke. Tertarik harus apa tidak? Sama, Yesus tertarik nggak sama perempuan? Bisa jadi. Berarti normal dong? Iya. Oke. Untuk melampiaskan kenormalannya itu caranya bagaimana? Apakah Yesus? Enggak, kalau kamu bilang Yesus itu kalah dengan nafsu manusiawinya, berarti kamu menurunkan keilahian Yesus. Berarti dia tidak pernah melampiaskan kelaki-lakiannya selama hidup, menurut Anda? Saya imani begitu. Jadi cuma sekali doang waktu mimpi basah? Soal mimpi basah atau enggak aja saya bilang bisa jadi, bukan saya bilang iya. Kalau Anda mengatakan tidak mimpi basah, berarti dia nggak normal sebagai laki-laki. Saya nggak bilang dia nggak mimpi basah. Berarti dia nggak normal dong? Saya nggak bilang dia nggak normal. Terus Anda megang yang mana? Saya megang Yesus tidak kawin, itu. Okay. Kalau tidak kawin, oke. Kan masalah gini sekarang, Bang. Oke. Sekarang kita lihat saja contoh. Kan masalah gini sekarang kan, saya udah bikin benang merahnya kuat tadi. Yesus mimpi basah bisa jadi. Yesus mempunyai ketertarikan sama perempuan bisa jadi. Pertanyaannya apakah Yesus melampiaskan atau tidak? Yang saya imani kalau Yesus melampiaskan, berarti dia kalah dengan nafsu manusiawinya. Yang mana itu menurunkan keilahiannya dia. Oke, baik. Terakhir dari saya. Kalau Yesus tidak melampiaskan, berarti Yesus tidak pernah memberi contoh bagaimana cara menikah, bagaimana cara berumah tangga dengan baik. Itu ya, oke ya. Saya ikuti Anda loh ya, saya nggak mendebat dengan Anda. Terus tadi pertanyaan Bang, dengar dulu terakhir. Terakhir dulu. Gimana itu dulu? Terakhir dulu. Tadi pertanyaan Bang Juma nggak ada satupun yang menjawab. Siapa yang dicontoh oleh para Kristen, baik yang menikahkan atau mengkawinkan maupun yang kawin di gereja? Ingat, Yesus tidak pernah beri contoh. Anda mencontoh siapa kawin mengawin di gereja? Silakan. Tunggu, mencontoh maksudnya yang ngajarin orang Kristen harus kawin itu siapa itu maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Bentar, itu gini ya, sama pertanyaannya seperti ini. Kenapa orang Kristen, siapa yang mencontohkan orang Kristen bernapas? Pertanyaan bodoh kan? Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Siapa yang mencontohkan orang Kristen kerja cari uang supaya bisa nafkahi keluarga? Pertanyaan bodoh kan? Siapa yang mencontohkan orang Kristen jalan pakai 2 kaki? Pertanyaan bodoh kan?
Jangan cari pertanyaan bodoh, Anda yang membodohi diri sendiri. Topik aja dulu. Gini. Emang ada agama yang melarang kawin? Sekarang ini pertanyaannya sederhana loh, Bang Juma, nggak ada yang jawab tadi. Saya itu penonton yang baik. Ini ada acara kawin mengawin di gereja. Anda ini selalu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Yesus, begitu ya? Kalau Yesus tidak pernah menikah berumah tangga, artinya saudara-saudaraku Kristen yang hidup di muka bumi ini, tidak ada contohnya dari Yesus Anda berumah tangga. Tidak ada contohnya dari Yesus Anda kawin mengawin. Karena Yesus nggak pernah memberi contoh itu. Pertanyaan sekarang, siapa yang mengajari, siapa yang Anda contoh cara kawin mengawin di gereja? Silakan. Oke, yang mengajari banyak. Tapi kalau Anda paksa yang mengajari itu harus memberi contoh, saya kurang setuju. Kenapa Anda fokus di soal kawin saja? Kalau kenapa nggak sekalian Yesus teladan Yesus kerjanya tukang kayu? Ya udah, saya orang. Bisa dijawab atau tidak nih? Saya nggak mau perpanjang nih masalah nih. Maaf, saya mau jawab sedikit ya. Masalahnya saya menemukan nggak bisa dijawab, Bang Nyuma. Sulit pertanyaannya Bang Nyuma nih, saya ulang nih, Bang Nyuma. Bagaimana nih? Jawab. Gini, Yesus itu begini. Yesus Bang itu. Nyuma, pertanyaan Anda sulit loh. Bukan untuk dicontoh, Pak. Jadi Yesus itu bukan untuk dicontoh. Lain lagi. Tapi Yesus itu untuk dihidupi, Pak. Wih. Nah, beda kan? Yesus butuh bantuan nih. Kalau mencontoh itu kita mencontek, tapi kalau ini kita dihidupi. Yesus itu hidup di dalam malah kita. Jawab pertanyaan nih, Vin. Semakin melebar ini, Vin. Ya kan? Jadi salah kalau bilang mencontoh. Kalau begitu aja Victor, dengarkan bahasa Indonesianya, Tor. Dengerin. Anda kawin mengawin di gereja itu ajaran siapa? Ya, kamu kawin yang ngajarin siapa coba? Dicontohkan oleh Nabi kami. Ada syaratnya menikah itu. Nggak perlu diajarin juga dari dulu, orang itu udah dia, kawin. Bang, masalahnya. Sekarang saya tanya Anda, siapa yang mengajari sumber ajaran itu kawin mengawin di gereja? Kenapa nggak dijawab? Kawin mengawini. Iya kan katanya Yesus datang memberikan contoh yang sempurna. Bukan, Yesus datang untuk memberi hidup, bukan memberi contoh. Memberi hidup. Iya. Anda dikasih duit sama Yesus. Loh. Kita ini yang sudah mati diberi kehidupan. Kapan Anda mati? Kapan Anda mati? Ya. Nah itu susah dimengerti memang. Ya susah karena Anda cuma asumsi iman. Iya, bukan. Iman asumsi, iman yang dibuat-buat, yang berangan-angan. Itu namanya tahayul. Mati itu dalam hal ini manusia lama kita mati. Manusia lama lagi, manusia baru. Apalagi nih istilah apalagi nih? Tertulis. Nggak perlu saya baca. Itu. Ngawur. Cobalah sedikit untuk belajar bagaimana sih ajaran para nabi itu. Kita buat dosa itu, kenapa kita berbuat dosa? Itu nggak perlu dari Adam. Adam lagi yang difitnah. Iya. Kenapa lari melebar? Ini kok agama Anda sudah fitnah. Yesus difitnah lagi. Habis itu Adam. Bukan diajarin tapi karena dari Adam. Siapa lagi yang ada fitnah nanti? Makanya kita lahir pun udah berdosa. Apa yang diwariskan oleh Adam? Kita ilmu pengetahuan yang diwariskan Adam atau dosa? Dosa. Yang mana yang benar ini? Dosa yang diwariskan. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, Anda tahu tidak baik dan jahat? Nah makanya kalian pakai pengetahuan terus. Lalu mau pakai apa? Sementara Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan angan-angan, bukan dengan asumsi, bukan dengan tahayul. Iya, betul. Yesus yang mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kenapa Anda nggak pakai akal? Tapi bukan berarti iman itu kita harus pakai dengan akal. Di mana Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan imanmu? Di mana? Di mana tertulis? Gimana? Di mana tertulis pengajaran Yesus kasihilah Tuhanmu dengan tertulis? Nggak ada. Mengasihi Tuhan. Nggak ada. Tapi kalau kasihi Tuhanmu dengan akalmu ada nggak? Ya, kok jadi kelihatan? Yesus kelihatan. Berarti Yesus bukan? Bingung Anda bawa asumsi sih.
Beragama itu beriman, iman itu harus bertumbuh. Bagaimana membuat iman itu bertumbuh? Dengan berakal. Tidak ada itu kasihilah Tuhanmu dengan imanmu, nggak ada. Yang ada kasihilah Tuhan dengan akalmu. Berarti semua aspek yang berhubungan dengan Tuhan kudu akal yang menjadi filter. Dari mana akal? Tertulis di mana? Boleh tahu? Loh, di kitab Anda sendiri menuliskan seperti itu. Kasih Tuhanmu dengan akal, kok jadinya Anda yang bertanya kepada saya. Coba kasih tahu saya di mana. Melebar. Kembali ke topik 22. Matius 22, Bung, Anda baca. Matius 22. Kenapa ya Kristen kalau diskusi melebar kemana-mana ya? Matius 22, Bang. 22 ayat nomor 37, coba Anda lihat di sana. Masa yang kayak gitu-gitu Bang Sumat yang ngajarin, gimana sih? Matius 22 nomor 37. Nah, itu dia. 37. Bilang segenap ya. Iya betul. Ya betul, memang betul. Saya nggak pernah ngajarin Anda salah. Apalagi berdasar data di kitab saudara. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal. Itu aja dulu poinnya. Selamatkan diri Anda dengan akal, jangan dengan iman. Iman itu nanti setelah apa yang ada dalam kitab saudara sesuai dengan akal Anda, baru Anda lakoni. Itu yang disebut iman. Jangan imani dulu sehingga apa yang Anda tabrakkan dengan akal tidak sesuai dengan akal Anda tolak. Yang penting iman. Tidak ada perintah Yesus kasih Tuhan dengan iman, nggak ada. Yang ada kasih Tuhan dengan akal. Maka dengan akal lah kemudian manusia itu sampai kepada Tuhannya, bukan dengan iman tok. Iman itu nanti. Iman itu stasiun terakhir. Iya, ini kan hukum yang terutama. Nah, itu dia makanya. Dan yang pertama. Nah, makanya. Maka poin standar kan untuk mendudukkan hukum Taurat, Pak. Maka kita bilang hukum Taurat itu bicara ini, betul, akal budi. Nah, Yesus ini pelaku Taurat atau bukan? Dia yang menyelesaikan hukum Taurat. Menyelesaikan maksudnya gimana? Jadi sekarang hukum Taurat maksudnya menyelesaikan hukum Taurat dengan bagaimana maksudnya? Menyelesaikan. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal itu. Maksudnya? Karena dia yang sudah melakukan itu. Fitnah lagi itu kan ku bilang, kalian fitnah Yesus lagi. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Di mana? Dia menyelesaikan, Mbak. Karena ini kalau tidak diselesaikan, kita akan berdosa terus. Kenapa bisa hukum Taurat dituntut Anda rupanya? Gimana? Hukum Taurat dituntut Anda? Ya, untuk ini kan dibuat untuk tadinya kan untuk Israel. Ya Israel, Anda bukan Israel. Gimana sih? Kenapa Anda sibuk dengan hukum Tuhan yang datang kepada bangsa lain? Kenapa Anda yang sibuk? Itu hukum seberat apapun hukum itu hanya mengikat Bani Israel. Kenapa Anda yang kejang-kejang? Hanya karena ada Yesus yang Anda jadikan tameng harus mati untuk menghapuskan perintah-perintah itu. Perintah itu hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mati sampai 600 kali, sekian kali pun tidak ada pengaruhnya dengan Yahudi. Yahudi tetap aja menjalankan Taurat. Itu kan, Mbak? Gimana, Bang? Dari Muslim kan ikut hukum ini juga kan? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, abangku. Iya, hukum yang sekarang dijalanin kan bukannya ciplakan dari hukum Taurat. Kok ciplakan? Aduh. Kenapa jadi dijiplakan? Kenapa jadi gak berakal sih, Pak? Aduh, kenapa nggak jadi berakal ya? Jangan kawan, jangan. Beda. Syariat yang datang kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Syariat yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Kalau Torah spesial, coba lihat di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku Tuhan akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Saudara Victor bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Saudara Victor saya ini bukan Bani Israel, tetapi kemudian diajarkan Yesus datang sebagai penebus dosa kita, mati untuk membatalkan segala hukum Taurat. Lah,
kenapa bisa dibatalkan? Nah, hukum Tuhannya orang untuk Bani Israel kenapa dibatalkan untuk Yahudi, untuk Romawi? Nggak nyambung kan? Paulus pula yang nulis. Nah, Paulus menulis, baru tulisannya untuk Romawi. Gimana ceritanya tuh? Sama seperti hukum yang ada di Indonesia, perundang-undangan negara Republik Indonesia dibatalkan untuk Malaysia. Itu apa nyambungnya coba? Ada orang mati di atas tiang salib, dengan matinya si Cuplis di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan Undang-Undang Dasar 45 untuk orang-orang Malaysia. Karena nyambung, karena Undang-Undang 45 untuk Indonesia, kenapa orang Malaysia yang dibebaskan? Makanya hukum kita jangan dipaksain hukum situ kan gitu. Lah. Lalu untuk apa kitabnya orang Yahudi nempel di kitab saudara? Iya, makanya jangan dipaksain hukum situ. Hukum kita itu ngikutin hukum situ. Ya, hukum situ siapa? Tadi kan bilang tadi. Siapa yang maksa? Hukum negara ini berlaku untuk negara ini. Iya, hukum Yahudi untuk Yahudi. Kenapa Anda? Ya kenapa Anda yang merasa? Hukum yang kita percaya sekarang, kitab yang kita pakai sekarang jangan dipaksain harus ngikutin hukum atau kitab yang kalian percaya. Itu nggak nyambung ini. Yang maksa siapa, Bang? Iya, itu makanya jangan dipaksa. Jadi kita cuma cuman beringi aja. Saudaraku Victor, minum dulu kopi, Bang, minum kopi. Begini, Bang. Menurut Bang Juma Faktor ya, hukum Taurat itu untuk Yahudi. Datanya ada, dengarkan dulu Yeremia 31 sampai 36. Kenapa hukum ini, kitab ini nempel di kitab Anda? Kemudian dituliskan oleh Paulus bahwa hukum itu batal total segala perintah dan ketentuannya setelah Yesus mati. Nyambungnya di mana itu maksudnya, Bang? Apa urusannya coba? Hukum orang lu batalkan, terus matinya anak orang gitu loh. Tolak ukurnya gini, Bang Handi. Ya. Percaya nggak Bani Israel kepada pengajaran Paulus? Misalnya, batalnya hari Sabat, batalnya haramnya babi. Percaya nggak orang Yahudi? Kagak. Nggak. Terus siapa Kristen ini yang percaya kepada Yahudi? Paulus. Paulus ini siapa? Karena jelas, Bang. Anda belum lahir, orang Yahudi udah kenal Paulus. Tapi kenapa orang Yahudi tidak percaya Paulus? Kenapa justru Anda yang bukan orang? Putus-putus ya, sabar ya. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Putus-putus, sabar ya. Gitu loh. Merah jaring merah. Iya, merah ya, jaring. Iya. Apa-apa. Jadi sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipercayai oleh sejazirah Arab. Maka kami umat Islam wajar percaya kepada beliau, karena beliau mengatakan kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, kami manusia. Nah, Paulus datang kemudian mengajarkan tentang kitabnya orang Yahudi. Semua aspek yang kemudian ditanamkan sebagai kaidah tauhid kepada Bani Israel melalui nabi-nabi itu dibatalkan oleh Paulus dengan munculnya Trinitas. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus? Kenapa kita yang orang Indonesia yang justru percaya kepada Paulus? Ada apa? Kenapa Yahudi tidak percaya Paulus? Kenapa Anda yang percaya? Lucu, umat Islam Indonesia ini, kalau Arab dari sejak ribuan tahun silam tidak percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kami menggaung-gaungkan ajarannya beliau di sini. Sementara orang yang hidup sesama dengannya sampai hari ini keturunannya tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami yang koar-koar, Yesus itu Tuhan, dia adalah teopani daripada Elohim yang datang. Kan lucu. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak diterima, Paulus nggak diterima di tempat dia lahir. Bahkan ada kata kunci di dalam kitab saudara di Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau wahai orang munafik, engkau menjebrangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang keluar menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan, membuat sekte baru di luar Yahudi? Itu siapa? Apa nama sektenya? Dan siapa nama orang tersebut? Itu PR buat Anda.
Kalau mau jujur bukan PR, karena Anda bisa jawab hari ini. Tapi karena Anda tidak bisa, tidak mau jawab, bukan tidak bisa, tidak mau jawab, tapi Anda menyembunyikan. Karena Yesus mengatakan iblis yang menjadi bapakmu dan kau mau mengikuti keinginan bapakmu. Pasti saudara tidak mau mengatakan dengan jujur siapa orang yang keluar dari Yerusalem sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, mengajarkan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan datang kepada para nabi, dan di mana dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, dan mendirikan sebuah sekte baru. Itu siapa? Apa nama sektenya? Saya kasih bocoran. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itulah nama sektenya. Silakan Anda lihat di sana. Ketinggian ilmunya itu Bang Juma. Hanya orang berakal yang bisa menjawab. Victor diam kan kalau dikasih data. Ini ketawa dia. Orang Farisi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang sampai hari ini sekte itu disebut bidat oleh Yahudi, itu sekte apa? Itu tuh. Islam bukan dari Yahudi, Hindu bukan dari Yahudi, Buddha bukan dari Yahudi. Yang dari Yahudi siapa? Yang mengaku dari Yahudi? Itu tuh. Paulus lah. Nah, itu dia. Tepuk tangan buat saya. Ini susah kali, kan nggak dibayar pun. Tepuk tangan. Ini pengajaran edukasi, ya, supaya saudara-saudara itu jangan selamanya kemudian mau didoktrin, didogma dengan sesuatu yang sudah sangat jelas kebenarannya. Oke, silakan teman yang lain, saya bikin kopi campur masako dulu, silakan. Masako mahal Bang Juma, kau banterin aja. Udah, lebih mahal itu Bang. Gimana Mas Kevin, ada tanggapan kalau sudah mengenai Yesus menikah? Tadi tidak ada satupun yang bisa menjawab bahwa siapa sih yang ngajarin tuh di gereja itu? Sumber dari mana sih cara kawin mengawin di gereja itu? Siapa yang ngajarin gitu loh maksudnya? Itu kan nggak terjawab juga. Gini gitu. Maksudnya, kenapa ngapain? Jadi Mas mau bilang gini, ngapain orang Kristen ngapain kalian kawin? Yesus saja nggak nyontohin gitu maksudnya? Enggak, kan di gereja itu ada laki-laki, ada perempuan, ada pendeta. Maksud saya itu loh, seremonialnya itu loh, caranya itu loh, mencontoh siapa gitu loh maksud saya. Oh, kalau seremonial itu nggak dibahas secara spesifik di Alkitab. Jangankan begitu, beda denominasi aja, itunya berbeda loh. Artinya tidak ada memang yang diambil daripada mencontohkan Yesus waktu hidup, kan gitu ya? Betul. Tapi Yesus itu mengajari. Jadi begini ya, kalau yang saya pahami, menikah itu seperti bernapas. Nah, tugas Yesus itu datang bukan untuk melarang menjatuhi atau apa segala macam. Yesus ini, maksud saya begini, Bro Kevin. Yesus begini, menikahlah kalian, tapi begini caranya, bukan begini caranya, tapi jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Contohnya yang tadi udah saya khawatirnya nanti Bang Kevin, apa yang sudah disebutkan oleh Tuhan tidak boleh apa. Yang jadi problematika ini gini, Bang Handi. Iya. Bang Handi itu lahir dan besar mengimani bahwa segala hal itu dari cara melakukan hal yang sekecil apapun itu sudah diatur oleh agamanya Bang Handi. Bahkan aku kalau dengar memakai celana itu pun harus ada ukurannya, harus di atas lutut apa segala macam. Jangan diperlebar lah Mas Kevin dengan contoh yang nggak sinkron. Jadi dengan dasar itu, dengan dasar mindset yang kayak gitu bahwa segala hal harus diatur oleh agamanya, muncullah di pemikiran Bang Handi kenapa nggak ada tokoh yang mencontohkan di Kristen bagaimana cara kawin. Itu pasti landasan berpikirnya Bang Handi. Dan kalau Bang Handi bertanya dengan landasan berpikir seperti itu, mohon maaf nggak akan ada satupun jawaban dari orang Kristen. Oke, kalau begitu silakan gantian saya sedikit dari saya sebelum diganti oleh Bang Juma. Yang jelas tidak ada contoh ya sudah. Makanya saya khawatirnya nanti pernikahan itu nggak sah sebagaimana sesuai dengan ajaran para nabi, ajaran Yesus juga.
Itu sih himbauan saya. Kalau nggak ada dicontohkan oleh Yesus, ini hanya diskresi pada Bapak Gereja. Saya khawatir nanti di kemudian hari ditegur oleh Yesus yang ada Tuhan kan itu. Kalian kok nikah kayak gitu? Nggak seperti para nabi atau nggak seperti dengan saya yang pernah saya lakukan. Saya khawatir nanti Anda kan sudah juga mengakui bahwa setiap denom juga berbeda-beda. Nah, mohon dibuka cakrawala berpikirnya. Suatu hari nanti ditegur loh, kok bisa jadi begini gitu loh maksud saya. Itu maksudnya. Silakan lagi Banyuma. Iya. Jadi gini ya saudara Kevin. Kalau Anda mengatakan tentang prosesi nikah kawin di gereja itu tidak ada dasar pijakannya dari pewahyuan, maka Anda harus siap-siap kemudian mendengarkan dalil dari Yesus. Dan Andalah yang menilai kemudian agama Anda ini. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus kepada Bani Israel muridnya, di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Pegang itu baik-baik. Pegang itu baik-baik. Lalu kemudian tolak ukur penilaian agama saudara adalah ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 14, adalah lebih baik jika aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Di dalam Yohanes 16 adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Rupa-rupanya penghibur itu ketika datang dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, di antaranya tentang hukum nikah tentunya. Penghibur itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan. Hah? Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Oh, oke. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita berbicara mengenai hukum-hukum, di dalam Ulangan 33 data nomor 4 sampai 5 dan juga nomor 10, jelas sekali di sana diterangkan kemudian Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di mana itu dikatakan di sana. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kemudian kepada mereka, jelas dikatakan bahwa orang Israel diajarkan peraturan-peraturan Tuhan dari Musa kepada Yakub dan keturunannya. Hukum-hukum ini berlaku kepada Bani Israel dan kemudian mereka diperintahkan untuk menjalankan secara runut. Yeremia 31 yang saya bacakan tadi jelas, mereka orang Bani Israel diberikan hukum-hukum di dalam setiap prosesi. Bahkan cara mereka menikah pun diatur. Untuk itulah kemudian maka aturan yang datang setelah Yesus terangkat adalah aturan yang lebih sempurna, yang lebih baik. Ingat Matius 5 nomor 20, jika hidup kebenaran keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan aturan-aturan yang datang kepada Nabi Musa, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Tengok jawaban Anda soal ini. Tidak ada diajarkan tentang nikah di kami. Berarti sudah gugur di situ, Bung. Sorry, jelas. Nggak ada diajarkan ritualnya secara spesifik seperti apa. Lah, iya emang kalau menikah ada nggak diajarkan? Jadi yang selama kita mengimani bahwa kita dan pasangan disatukan oleh Tuhan, itu saya kurang apa sih? Cuma itu yang saya imani. Oke Bung ya. Jadi jelas ya bahwa saya di dalam kitab saudara ada satu hal yang menarik. Ada guru saya di sini. Di dalam kitab saudara bahwasanya suami diperintahkan berlaku ya seakan-akan mereka tidak menikah. Itu yang perlu saudara pahami. Itu tertulis di mana itu, akhi? Seakan-akan mereka suami-suami ini 1 Korintus 7 ayat 29. Iya. Jadi
Dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Ternyata di dalam kitab saudara, mereka yang kemudian sudah punya istri itu diperintahkan berlaku seakan-akan tidak punya istri. Cek 1, 2. Itu salah satu kaidah tentang pernikahan dan berumah tangga di dalam kitab saudara. Ya, Bang Juma. Ya, sabar. Bang Juma. Dengan demikian, bahwasanya ketika dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kalau hari ini kemudian masih menjalankan Taurat, tidak memenuhi syarat, karena harus lebih baik. Jadi kalau Anda orang yang masih menjalankan Taurat, tidak lolos, harus lebih sempurna dari ajaran Taurat, barulah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bang Joma. Ya, Kak Ros. Begini, ini tadi teman-temanku Kristen ini kurang membaca Alkitab. Adanya ditulis di Alkitab tentang suami dan istri bersama disalib. Ini pelajaran sekolah sahabat kami triwulan keberapa ini? Juli, Agustus, September, Oktober, yang kami bahas selalu setiap hari sahabat. Dia berganti-gantian satu minggu. Ini suami dan istri bersama disalib, judulnya yang kami pelajari. Ayat hafalan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Begitu juga dengan suami istri harus kudus, jangan bercela, jangan ada ya perselingkuhan, jangan ada yang bercela lah. Jadi diibaratkan suami istri itu serupa dengan jemaat dengan Kristus. Jadi semua ada datanya, Bang Juma. Jadi orang ini maunya kayak kalau di Kristen itu ya itu ada gimana kaki itu kalau sudah suami istri yang kita tanya ini sebelum suami istri, itu yang kita tanya. Tunggu gini Bang Juma, kami di Kristen kan ini sudah dibuat apanya, dia dituliskan di dalam Efesus. Terus pendeta kami mengatur bagaimana cara-caranya pernikahan. Nah, itu. Aturannya seperti ini, dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, semua dipersatukan. Pertama-tama sebelum pernikahan masih ada acara konseling 2 minggu kalau kami, ya. Konseling dia dulu, dia dibelajari dulu perawankah dia atau masih sudah hamil, harus itu diselidiki dulu, dicek oleh dokter kesehatan lagi, harus ada suratnya bahwasanya dia perawan. Kalau dia perawan masih suci, berarti dia diberkati di gereja. Tetapi kalau dia sudah hamil, pendeta tidak berani mengawinkan itu di depan gereja. Dia itu hanya didoakan. Nah, begitu. Mana, jangan kalian bilang nggak ada peraturannya. Oh, paten peraturannya. Kalau di Kristen. Peraturan di Alkitabnya mana itu yang ditanyakan? Itu ini di Efesus. Enggak, itu betul ada. Cuma yang maunya orang ini tuh ada yang kayak pas ritual itu ngapain aja, siapa aja yang boleh datang. Itu suami istri, Bu Darni. Yang kita minta ini pra. Kan kalau di Kristen itu laki-laki suka sama perempuan, mereka kemudian sudah punya anak, nggak bisa gitu. Sudah lalu kemudian lalu tinggal serumah, punya anak, mereka cocok menikah di gereja. Nggak bisa di Kristen. Nah sekarang mana syarat nikahnya? Kan udah dibilang Bang Juma, kalau kami jemaat, dia kan sudah terdaftar di gereja itu. Jadi kan kalau sudah terdaftar di gereja itu harus ada peraturannya. Nanti udah dibilang berarti aturan yang dibuat-buat kan? Iya, kan dibuat untuk membuat umat itu menjadi teratur gitu. Karena sudah ada perikopnya di sini. Hai suami, Efesus 5 ayat. Hai, itu suami sudah rumah tangga itu, Bu. Iya, terus pendeta lah yang menjabarkan sedalam mungkin gitu. Diajari kami semua para umat itu agar menjadi teratur kalau menikah gitu loh. Aturan dari pendeta. Oke. Sekarang kita lihat contoh di dalam Kejadian 34 misalnya.
Katakanlah hadiah apa yang kalian inginkan dan tentukanlah emas kawinnya. Saya akan memberikan apa yang kalian minta. Asalkan kalian mengizinkan saya mengawini gadis itu. Karena Sikem telah menodai kehormatan adik mereka Dina, anak-anak Yakub, berbohong kepada Sikem dan Hemot ayahnya. Kata mereka kepada kedua orang itu, kami malu mengizinkan adik kami kawin dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ini syarat. Kami hanya dapat menyetujui permintaanmu itu dengan satu syarat, yaitu kalian harus menjadi seperti kami. Artinya semua laki-laki di antara kalian harus disunat. Ini syarat. Setelah itu kami akan menyetujui usulmu tentang kawin campur itu. Kami akan menetap di tengah-tengahmu dan menjadi satu bangsa denganmu. Tetapi jika kamu tidak mau menerima syarat-syarat kami, ada syarat yang harus dilakoni ketika ingin menikah berdasarkan dengan data yang ada di kitabnya orang Yahudi. Kami tidak mau disunat, kami akan mengambil kembali gadis itu dan pergi. Nah, bagaimana ceritanya? Sementara di kitab saudara, ya syarat nikah itu apa? Di sini di kitabnya orang Yahudi, syarat sahnya nikah salah satunya sudah sunat. Ini syariat. Nah, dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari yang tadi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yang ibu ceritakan itu suami istri. Tunggu dulu, Bang Juma. Ini ya, pertama mengasihi gereja. Gereja lagi. Apa itu kok ribut kali? Orang main drum di sebelah.